Nah, gitu. Jadi kitab itu nanti akan mencatat semua perbuatan kita dari balik sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dipanggil. Mau catat semuanya. Gitu ya. Jadi oleh karena itu kita itu disuruh mengevaluasi diri sebelum nanti kita dievaluasi di dunia. Artinya kita harus berhati-hati. Berhati-hati senantiasa muraqabah dan muhasabah. Senantiasa muraqabah dan muhasabah. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah dan menghisab diri. Terutama ketika mau tidur itu banyak-banyak istighfar. Apa tadi yang saya lakukan gitu ya selama satu hari itu, bangun tidur sampai mau tidur lagi itu, ada nggak perbuatan dosa yang besar gitu ya. Kita berharap jangan ada dosa yang besar gitu ya. Dosanya ya dosa pandangan, apa pendengaran gitu aja gitu ya, ucapan gitu ya. Yang itu kalau istighfar itu lebur gitu ya. Kalau kita zikir la ilaha illallah atau apa subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, luntur kabeh gitu ya. Itu aja gitu ya. Jangan sampai dosanya dosa besar. Apa itu dosa besar ya? Syirik gitu ya. Syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua gitu ya. Jadi yang masih punya orang tua, yang orang tuanya masih ada di sekitaran kita itu, jangan sekali-kali mengucapkan atau jangan sekali-kali membentaknya. Ya, kalimat saja itu sudah termasuk dosa besar. Apalagi kok dikon ragelem gitu ya. Muni ngono wis. Itu sudah termasuk durhaka. Abul, kita harus ajarkan kepada anak-anak kita terkait dengan agama itu. Anak-anak kita kan seringnya begitu kan, lagi main HP disuruh ibu gitu. Nyekel HP wae ngono wis dikon. Itu itu sudah kalimat durhaka. Ya kan? Oleh karena itu, maka orang yang paling bahagia itu adalah orang yang punya anak yang solih dan solihah itu. Itu paling bahagianya orang tua tuh begitu, punya anak yang solih dan solihah, dikon nurut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal mu'minun al-muttaqun. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa addi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ibu-ibu jamaah al-ikhlas yang saya hormati dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan apapun. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan dalam menapaki dinul Islam, dinul haq ini. Dan mudah-mudahan barokah Allah senantiasa diberikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam adalah kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sampai yaumul akhir. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan bahas bab baru di kitab Ihya Ulumuddin, yaitu tentang
muraqabah dan muhasabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Tos mawon jauh nggih. Bab baru di kitab Ihya Ulumuddin pada sore hari ini yaitu muraqabah dan muhasabah. Nabi bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Suruh menghisab, mengoreksi diri, evaluasi diri sebelum kita dievaluasi, gitu ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nada'al mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Yang artinya kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tak ada orang yang akan dirugikan sedikit pun. Dan saya ulangi, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak ada orang yang akan dirugikan sedikit pun. Dan jika amal hanya seberat biji sawi pun, pasti kami datangkan balasannya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran surat Al-Anbiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 47. Monggo Ibu, mriki kanan kiri, sayap kanan sayap kiri saged. Sayap kanan berarti sayap kanan lebih kuat ini. Lebih berat saya. Timbangannya lebih berat. Al-Anbiya ayat yang ke-47 nih. Terus Allah itu kelak akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Ya, maka tak ada orang yang akan dirugikan sedikit pun. Dalam Al-Quran diterangkan, dan jika amalnya hanya seberat biji sawi, pasti akan didatangkan pahalanya. Biji sawi itu kecil nih, zarah. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Jadi kita itu akan dihitung kelak, akan dihisab, akan dievaluasi, akan ditanya semua apa yang ada, apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi itulah hisab. Jadi yang pertama muraqabah, ya raqabah atau dari kalimat raqabah, mengawasi, memantau atau menyucikan, ya, atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala secara sadar, dengan kesadaran spiritual, itu namanya muraqabah. Kemudian firman Allah lagi di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-49. Ayat yang ke-49 surat Al-Kahfi, Allah berfirman terkait dengan hisab dan muraqabah ini. Allah berfirman, "Ma li hadzal kitabi la yuhadiru sahiratan wala kabiratan illa ahsaha." Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Jadi masing-masing kita kelak itu akan mendapatkan buku catatan. Catatan yang di sini diterangkan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-49 itu, yang tidak meninggalkan yang kecil
dan tidak pula meninggalkan yang besar, melainkan semuanya dicatat dengan rapi gitu ya. Nah, itu. Maka orang yang menerima kitab dari tangan kanan, maka dia akan mendapatkan hisab yasiro, kalau dalam Al-Quran ya, hisab yang ringan. Tapi kalau dia mendapatkan buku catatannya itu dari tangan kiri, maka dia mengatakan celaka. Saya orang yang celaka. Nah, kita berharap meskipun kita itu ya banyak salahnya, banyak dosanya tentunya, ya kita berharap dapat kitabnya itu dari tangan kanan, sehingga hisabnya itu ringan gitu ya. Pertanyaannya tuh ringan, nggak sing aneh-aneh gitu, sing angel-angel gitu ya. Ya kalau kita itu ujian, ya ujiannya itu sing gampang-gampang lah gitu ya. Karepe kan soalnya sing penak-penak gitu. Ini matematika ya, sing jelimet banget gitu ya. Cara nganggo rumus ya, rumus yang sudah diajarkan dan kita paham gitu ya. Orang rumus yang jelimet angel. Angel kan ono salah barang gitu ya. Nah, gitu. Jadi kitab itu nanti akan mencatat semua perbuatan kita dari balik sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dipanggil. Mau catat semuanya. Gitu ya. Jadi oleh karena itu kita itu disuruh mengevaluasi diri sebelum nanti kita dievaluasi di dunia. Artinya kita harus berhati-hati. Berhati-hati senantiasa muraqabah dan muhasabah. Senantiasa muraqabah dan muhasabah. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah dan menghisab diri. Terutama ketika mau tidur itu banyak-banyak istighfar. Apa tadi yang saya lakukan gitu ya selama 1 hari itu, bangun tidur sampai mau tidur lagi itu, ada nggak perbuatan dosa yang besar gitu ya. Nah, kita berharap jangan ada dosa yang besar gitu ya. Dosanya ya dosa pandangan, apa pendengaran gitu aja gitu ya, ucapan gitu ya. Yang itu kalau istighfar itu lebur gitu ya. Kalau kita zikir la ilaha illallah atau apa subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, luntur kabeh gitu ya. Itu aja gitu ya. Jangan sampai dosanya dosa besar. Apa itu dosa besar ya? Syirik gitu ya. Syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua gitu ya. Jadi yang masih punya orang tua, orang tuanya masih ada di sekitaran kita itu, jangan sekali-kali mengucapkan atau jangan sekali-kali membentaknya. Ya, kalimat saja itu sudah termasuk dosa besar. Apalagi kok dikon ra gelem gitu ya. Muni ngono wis. Itu sudah termasuk durhaka. Abul, maka kita harus ajarkan kepada anak-anak kita terkait dengan agama itu. Nah, anak-anak kita kan seringnya begitu kan, lagi main HP disuruh ibu ki nyekel HP wae ngono wis dikon. Itu sudah kalimat durhaka. Ya kan? Oleh karena itu, maka orang yang paling bahagia itu adalah orang yang punya anak yang solih dan solihah itu. Itu paling bahagianya orang tua tuh begitu, punya anak yang solih dan solihah. Dikon nurut gitu, wis pokoknya dikon apa ya nggih ngono ae manut gitu ya. Ora kakean alasan. Karena begitu berat gitu ya. Apalagi kita punya orang tua nun sewu, misalkan orang tua kita sakit. Nggak bisa apa-apa, kita kerja. Sudah pakaian sudah rapi semuanya, dilalah dipanggil. Nduk apa nang apa mbak apa mas, aku ada di kamar mandi. Bapak orang mau gitu ya. Bu orang mau kilo wis rapi kilo gitu. Telat kilo. Itu sebenarnya ngeri mana itu, Bu? Iya, ngeri lagi itu. Itu njaluk ngapura kudu tenanan itu, Bu. Iya. Kalau kita mengingat itu loh, tadi saya begini sama orang tua. Itu Masya Allah. Itu dosa besar itu. Oleh karena itu, ya kita harus berhati-hatilah. Kita menghisap diri kita supaya ini ada kunjungan nih, Bu. Saya merasa ada aroma-aroma rezeki ini. Rezeki dari Masjidil Haram. Dari tanah suci ini kayaknya. Sebentar dulu ini, kita break dulu ini kayaknya.
Tangan tamu agung ini. Iya. Oh, kok suwi? Sing dari teras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Masih bau kiswah ini Bu. Bau kiswah. Iya. Bau raudhah ini. Masya Allah. Ini aja jerak aku. Lagi Bu. Iya. Saya bau. Bau haromain ini. Sehat Bu Gi? Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ibu-ibu sekalian, terus tadi itu surat Al-Kahfi ayat yang ke-49. Nanti kita akan dilihatkan buku catatan kita dari catatan yang paling kecil sampai catatan yang paling besar nanti akan diperlihatkan kepada kita. Kemudian firman Allah di surat Al-Baqarah ayat yang ke-235. Allah juga berfirman, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Dan ketahuilah Allah mengetahui sesuatu yang ada dalam diri kalian. Allah mengetahui sesuatu dalam diri kalian, maka waspadalah. Fahdharu, suruh berwaspada. Jadi Allah itu maha tahu tentang diri kita. Betul nih. Jadi kita disuruh waspada. Ya, dengan cara itu banyak istighfar pokoknya. Ya, kita itu andalannya istighfar sajalah gitu ya. Ya kalau ngibadah kon khusyuk banget ngono ya angel gitu ya. Istighfar aja perbanyak. Barangkali dari sekian banyak istighfar itu ono sing ikhlas metu gitu ya. Karena ono sing sekedar target saja gitu kan, ada orang dinding nggowo target berang gitu ya. Loh gitu ya. Ya ora apa-apa, barangkali dari sekian ribu atau sekian ratus atau sekian ribu yang kita ucapkan itu ada satu yang melecet langsung nyampe ke Allah gitu ya. Kan kita akan diampuni. Ya, andalan kita hanya itu. Istighfar aja. Amal soleh kita apa? Sedekah kita ya. Sedekahnya ya ora kaya Abdurrahman bin Auf kan, ora kaya para sahabat. Sedekahnya ya terukur gitu ya, sebagai presisi gitu ya. Bahasanya sedekahnya presisi. Cara ada uang di dompet kita 105.000. Ya sih. Orang mungkin arek sing ngapus dilebokake ora mungkin. Mesti presisi, ambil yang paling aman gitu ya. Gitu ya. Kan itu, ya kan. Kalau di dompet kita ada 1 juta, kemungkinan 100.000 lah kemungkinan gitu ya. Ya separohnya ya kayaknya bose gitu ya. Nah itu. Jadi orang kenal nggak andalan. Orang iso kok andalan. Kalau kita mau menghitung-hitung antara uang yang hari ini kita punya dengan uang yang sudah kita sedekahkan, kalau imbang itu ya kayaknya hebat itu. Iya kan? Harta yang kita punya saat ini itu semua gitu kita hitung gitu ya. Sama yang kita sedekahkan di jalan Allah. Kalau 50%, 50 itu ya istimewa nih. Istimewa. Ya, nanti hitungannya kan, secara syariat aja 2,5% gitu ya. Iya, itu sudah istimewa. Oleh karena itu ya, dalam kita hari ini istighfar. Perbanyak istighfar. Nabi saja yang sudah diampuni dosanya, yang telah lalu dan yang akan datang, dijamin masuk surga, masih beristighfar sehari 100 kali kok. Nah kita ya harus lebih dari itu. Pokoknya lebih pokoknya. Andalan kita hari ini ya itu sudah istighfar saja, gitu. Banyak-banyak istighfar gitu. Kalau di jalan ya jalan-jalan boleh, refreshing juga boleh. Wong itu bagian dari tadabbur alam gitu kan. Mana ini ngomah wae ora weruh indahnya alam gitu kan. Ngomong ngene-ngene wae gitu ya. Asal metu rono nang gunung, ning posong ibu. Iku pundi Bu mriko? Jepara pundi Bu? Ini malah di Mekah malah. Ya tahu negara, wah endah ternyata Allah itu maha besar tenan gitu. Kita bisa merasakan. Jadi jangan mulai dicari piknik, wah aku mau piknik ya, maksiat, alah ya sing maksiat ya maksiat biarin aja. Nah kita niatnya tadabbur membaca ayat-ayat
kauniyah, ayat-ayatnya Allah yang nampak gitu kan. Jangan hanya ayat kauliyah saja sing dibaca, tapi sing dibaca juga ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang betul-betul tampak. Semakin melihat keindahan gitu, Masya Allah, indahnya. Itu selfie ya, gitu kan. Ya itu bagian dari zikir kepada Allah gitu ya. Wis mau nih Masya Allah, apik tenan, gitu ya. Itu istimewa gitu ya. Istimewa. Ya, makanya saya juga nggak anti, mau dijahit piknik ya ayo angkat piknik. Malahan nih kan gitu. Pokoknya gratis, wah seneng banget. Gratis seneng gitu ya. Ning dalan lihat sepanjang jalan macam-macam gitu kan. Jadi bisa membaca ayat-ayat kauniyahnya Allah. Karena ada kauliyah, ada kauniyah. Kalau kauliyah yang kita baca nanti Al-Qur'an itu kaul, ya kan, ucapannya Allah. Tapi ada kauniyah, ayat-ayat yang nampak. Itu ciptaannya Allah yang ada di bumi dan di laut gitu ya. Itu ibu-ibu sekalian, jadi di dalam surat Al-Baqarah itu Allah itu mengetahui sesuatu yang ada di dalam diri kita ya, dan kita disuruh waspada. Tadi itu jangan sampai kita berbuat dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah, yang itu butuh pengampunan yang super gitu ya. Di antaranya adalah syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Nah, tugas kita hari ini yang punya anak tuh, anaknya bagaimana supaya menjadi anak yang solih dan solihah. Orang tua, terutama ibu-ibu ini doanya mustajab, langsung diterima oleh Allah. Doakan anak-anaknya menjadi anak-anak yang solih dan solihah gitu, karena yang bisa merubah kan hanya Allah kan gitu kan. Kita misalkan anak yang mau aja semua rasa dipaksa gitu ya. Ya doakan saja gitu ya, supaya hatinya lembut, diarahkan oleh Allah jadi anak yang solih dan solihah. Di sini diterangkan ketua adalah orang yang senantiasa melakukan muhasabah atas dirinya sendiri tidak akan dibebani rasa gelisah pada hari kiamat nanti. Dan siapapun yang tidak pernah melakukan muhasabah diri akan dibebani kegelisahan yang hebat pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagian dari muhasabah itu adalah istighfar. Gitu ya. Jadi kalau kita banyak istighfar, nanti di akhirat itu kita tenang, santai gitu ya. Tidak merasa dibebani dan tidak gelisah. Enggak merasa gelisah gitu ya. Wis oke, yakin pokoknya saya itu diampuni oleh Allah gitu ya. Tapi kalau orang yang tidak pernah menghisab dirinya sendiri, tidak pernah beristighfar, tidak pernah minta ampun sama Allah, merasa bahwa oke aman-aman saja, apalagi naudzubillah orang percaya karo akhirat, yaitu nanti di akhirat dia akan dibebani kegelisahan yang hebat. Gelisah wah piye iki. Wis ning akhirat ora ono sing njaluk tulung kan? Enggak bisa. Kecuali nanti syafaat dari Rasulullah gitu kan. Ya Rasulullah aja orang kenal kalau aku gitu. Sholawat nggak pernah gitu kan. Menjalankan sunnah-sunnahnya juga nggak pernah. Ya kok minta syafaat? Enggak ada. Gitu. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-200. Ibu-ibu sekalian, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu. Wahai orang yang beriman, bersabarlah. Saling bersabarlah dan saling mengikatlah. Wasbiru wasabiru. Orang-orang yang beriman itu disuruh bersabar dan bersabar, saling bersabar. Jadi sabar itu tidak ada batasnya dalam Al-Quran itu. Mboten enten batasipun. Ngoten nggih, terus nek napa kita ngucap mau sabar kan ono batas salah niku iki. Ane batase wis tekan kene berarti sesuk ora sabar gitu wis kemprung sumeo nek gitu ya. Ya sabar terus saja. Bersabar senantiasa bersabar. Nah, artinya sabar itu tidak ada batasnya gitu. Awasilah perjalanan dirimu melalui 6 langkah. Kita disuruh mengawasi perjalanan hidup kita itu
melalui 6 langkah. Yang pertama musyaratah, penetapan syarat gitu nih, musyaratah. Lalu muraqabah, pengawasan terhadap perilaku dirinya sendiri. Diawasi perilakunya kita itu, diawasi gitu ya. Yang lagi seneng koyo ngopo, yang lagi sedih seperti apa, itu terawasi oleh diri kita, sadar kita. Kemudian muhasabah, evaluasi diri. Lalu muaqabah itu mengiqab ya, menghukum nafsu di sini. Muaqabah itu menghukum nafsu. Jadi nafsunya itu ojo angger-angger dituruti. Ya kalau nafsu kita itu sing membuat kita sok lalai itu ya jangan dituruti. Kemudian mujahadah, memerangi nafsu, jihad memerangi nafsu. Kemudian yang terakhir adalah mu'atabah, yaitu memayahkan diri. Memayahkan diri niku nggih beribadah itu gitu nih. Beribadah dengan tekun gitu ya. Karena kalau orang beribadah kan aslinya payah gitu. Iya kan, aslinya payah. Apa meneh apa senengane traweh kok sing imame suwi, waduh. Wis ngantuk gitu ya. Imame suwi gitu ya. Sesuk mesti sing imame cepet ndi. Aku tak salat nang kono ya ngono. Kayak gitu. Ya ora apa-apa sih kayak gitu, emang nggak apa-apa. Dulu Nabi juga pernah menegur orang yang sholatnya lama. Orang yang sholatnya cepat malah nggak pernah ditegur sama Nabi. Ketika Nabi dilapori, si Fulan bacaannya kulhu terus gitu ya, diparani sama Nabi. Kamu betul kalau setiap sholat baca surat Al-Ikhlas? Iya, ya Rasulullah. Kenapa? Saya suka dengan surat itu. Oh ini udah lanjutkan gitu ya. Tapi ketika ada sahabat yang baca surat Al-Baqarah sampai Lampung gitu ya, makmumnya protes, panggil seneni gitu ya. Seneni gitu ya. Rumah sholat itu yang ringan, jangan yang berat. Karena makmum itu banyak kepentingan. Ada anak kecil, ada orang tua, ada yang kuat berdiri, ada yang berdirinya cuma sebentar. Dengan aja gitu ya. Nah kita seringnya alhamdulillah kalau kita tuh sholat imamnya kumocone kulu wallahu ahad, wis alhamdulillah karena cepet rampung dan beres gitu ya. Tapi ya kalau ketika sholat sendiri lah agak panjang sedikit. Saya kuatnya berapa menit sih sholat 2 rakaat ini? Misalkan kuatnya 2 menit lah, 2 menit nih jal. Bacaannya apa gitu. Bacaan tuh nggak harus hafal banyak surat, enggak. Satu surat itu dibolak-balik itu ya ora apa-apa. Satu ayat itu dibolak-balik ya enggak apa gitu ya. Yang penting Al-Fatihahnya tadi kan udah sah nih, ya kan? Al-Fatihah udah sah. Kemudian baca ayat. Nah, baca ayatnya tuh satu ayat itu dibolak-balik itu sampai suwe ngono ki ora apa-apa. Dalam rangka kita ngetes kita sepiro kuate kita ngadeg gitu ya. Binas, mari kinas, lahinas, sensor sama. Ya terus 10 auto binas, mari kinas ngono ki ya ora apa-apa gitu ya. Apa? Ayo dirasakan sendiri saja. Kira pantes ya kuwi ora apa-apa. Tapi nek ora pantes ngono ki wah iki Al-Baqarah ngono ya. Al-Baqarah tekan tinggi gitu kan misalkan. Al-Baqarah sampai 20 misalkan. Nah, itu istimewa kan. Setelah baca Al-Fatihah itu baca surat 1 ayat juga boleh? Boleh saja. Boleh. Yang bikin sholat kita sah itu kan Al-Fatihah. Al-Fatihah saja orang nganggo surat ya ora apa-apa kan. Al-Fatihah dhewe ning ngomong ora mboten apa nggih. Kenapa? Kalau kita makmum itu kita nggak baca Al-Fatihah ya sudah makmum. Makanya imam itu harus bacaannya sing pas itu Al-Fatihah terutama. Karena nanti dia akan membawa makmum yang masbuk. Yang dia tidak kebagian Al-Fatihah. Gitu loh, mewakili makmum itu. Makanya
jadi imam jadi ukah jadi gitu ya. Pas seneng kan makmum yang buri kan. Kene semua Al-Fatihah beres kono gak teko wae ngono. Bu beres ora kono wis pokoke melu imam ngono wis itu beratnya imam tuh begitu. Jadi jenukah jadi dadi imam itu. Ini ya bagaimana gitu ya. Abang wis catai begitu gitu ya. Nah, kita kalau punya imam salat bacaannya tepat itu ya makmumnya anteng bawa kayaknya sehingga imamnya wis pokoke mantep seperti itu. Jadi, nah imam itu kalau bacaannya bagus ya itu tadi bikin makmum mantap. Ketika dia masbuk itu insya Allah Al-Fatihahnya sudah milu imamnya wis bener. Tapi nek imame maca Al-Fatihah ora bener, berarti makmum sing berat iki gitu ya. Wis telat dia ora iso maca Al-Fatihah. Aduh. Al-Fatihah melu imame salah. Kalau makmum berjamaah itu kan imamnya enggak khusyuk, makmumnya ada yang khusyuk, itu semuanya dapat 27 derajat. Dapat semuanya. Terus makmumnya 200 khusyuk kabeh, imamnya khusyuk dhewean, ya semuanya dapat 27 derajat. Gitu. Itu untungnya sholat bersama. Gitu. Ibu-ibu sekalian, sampai sini aja ya. Terus ini asik nih mungkin. Di awet-awet nih gitu ya. Kalau awet-awet ben ndang rampung gitu. Mboten rampung cepet. Ini nanti masih ada pembahasan terkait dengan tadi musyaratah, ada 6 langkah tadi itu. Ada musyaratah, ada muraqabah, kemudian ada muhasabah dan lain sebagainya itu. Nanti di pertemuan yang akan datang insya Allah kita bahas satu persatu, ibu-ibu sekalian. Pertemuan sore hari ini sampai materi ini saja. Terakhir tentang surat Al-Imran ayat 200, kemudian tentang kita disuruh mengawasi perjalanan diri kita itu melalui 6 langkah tadi itu. Musyaratah, kemudian muraqabah, kemudian muhasabah, terus muaqabah, terus kemudian mujahadah dan mu'atabah. Demikian ibu sekalian, mari kita buka Al-Qur'annya. Kemarin sampai ayat keberapa? 58. Ayat 58. Kula tak ngomberi nggih, Bu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ngantuk ibu didongengi nggih. Wah, ya seneng banget. Cocok kok. Adem kuwi rasane. Salat iku mantep ngoten nggih, Bu nggih. Salat iku mantep. Baik kunat hulu, nggih. Monggo ta'awun dan bismillah sareng-sareng. Nah, nih. Bismillah. Wa idh qulna adkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum rahada wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Wa idh qulna adkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin.
Diulang minggu. Ulang. Tikiran Berhentinya di rohoda, ngerti rohoda. Hai syi'tum rohoda wadkhulul bab terus nanti sampai khotoyakum. Enggak. Wa idza qulna taqulu hadhil qaryata qulu minha haitsu syi'tum ragada haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujada wa qulu hidatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فبدلنا الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Ini ayatnya panjang nih, Bu. Diperhatikan saya berhentinya di mana nanti. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bihadabim minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulun
ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ibu Durian baik. Sekarang belum. Sekarang motor situ belajar kami berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna adkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haythu shi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنا عشرة عينا قد علم كل كلوا واشربوا من رزق الله ولا تستعصوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها Mim bakliha diulang. Mim bakliha wa kisaiha wa fumiha wa madasiha wa basoliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna sa'altum
Waduribat alaihimud dillatu wal maskanah Waba'u biduribim minallah Dalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillah Biayatillahi Nabi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyina bi ghairil haqq Dalika bima ngasaw wa kanu ya'tadun nggih idkul nadkhulu Bismillahirrahmanirrahim. hadhil qaryata faqulu haitsu syi'tum rohoda waqulu hittatun khotoyakum sampun khoto tapi khoto wasanazi muhsinin nggih ngapun apa fabadzara ladzina Fabadalal ladina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anjalna alal ladina zalamu rijzan minas samaa'i bima kanu yafsukun Istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi asaqal hajar pendek ji asaqal hajar hajar pendek bi asaqal hajar nggih pendek nggih Pangfajarot minubut natakas rota aina qad alima kullu unasim masrabahu kulu wasrabu min rizqillahi wa la ta'sawur fil ardi mufsidin kultum wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa ulang kalau berhenti diulang kalau mim baqliha wa qissaiha wa qumiha wa adasiha wa basoliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimul zillatu wal maskanah
wal maskanatu wa ba'una bil Abau waba'u bil qadabim minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyina bighairil haqq. bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Baik, kul nadkhulu. Fabaddala alladziina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas samaa'i bima kanu yafsuqun. wa idistasqa. Bisa. Istasqa Musa biqaumihi faqulna Bi aswa hajar min husnata aina qad alima. Terus kayak apa dong Masyrabahum Bang Suli Bu, qad alima kullu. Saking qad alima kullu. Qad alima kullu. Nggih, kulu washrabu. Killahi. Mufsid. Nggih, sareng-sareng go ayat itu. Qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa quliha wa adasiha qala huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimul dhillatu wal maskanatu wa bi ghadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Sadaqallahul adzim. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa Astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.